Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara bersyukur kita saat ini boleh terus membaca merenungkan firman Tuhan dan menyiapkan hati kita untuk menyambut dan merayakan Natal. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membahas tema terang yang sempurna, yang kita akan sama-sama baca dari Yesaya pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Dan kita akan melanjutkan dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak, dan sukacita yang besar mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Yesaya 60 ayat 1-3, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Saudara, salah satu kutipan atau salah satu penekanan poin dari film Final Destination adalah kamu tidak bisa mengalahkan kematian. You cannot beat death. Saudara, ini adalah satu kalimat yang suka atau tidak suka adalah sebuah fakta. Setiap kita manusia pasti mengalami kematian. Dan tentu itu menyadarkan kita bahwa itu dihasilkan atau terjadi karena dosa kita. Saudara, dosa adalah sesuatu yang serius. Dosa adalah sesuatu yang gelap dan berbicara tentang keputusasaan. Namun, ketika kita tadi membaca satu bagian firman Tuhan, baik dari Yesaya pasal 9 maupun Yesaya pasal 60, di sana diceritakan tentang sebuah terang yang memberikan sebuah pengharapan. Saudara, terang yang diberikan oleh Tuhan adalah terang yang membawa sebuah pengharapan. Saya pernah mendengar kegelapan itu adalah sesuatu yang sifatnya absolut. Namun, saudara, luar biasanya Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang memberikan terang dan mengalahkan kegelapan. Saudara, perhatikan, di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9, ketika berbicara tentang terang yang sempurna, maka kita bertemu dengan sebuah terang yang tidak terkalahkan, saudara. Perhatikan kata terang yang besar. Saudara, terang yang besar itu lebih lanjut dikatakan menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Saudara, bukankah ini mengingatkan kita akan berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ketika mereka berkata kepada para gembala, jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar bagi bangsa-bangsa. Saudara, terang yang sejati, terang yang sempurna adalah berbicara tentang terang yang tidak terkalahkan. Terang yang jauh lebih besar daripada kegelapan. Saudara, menarik sekali di ayatnya yang ketiga, Yesaya menuliskan bagian itu, kemudian dia mengingatkan tentang sebuah kelegaan yang bangsa Israel dapatkan, sebuah kelepasan yang bangsa Israel dapatkan ketika mereka berhasil mengalahkan bangsa Midian dengan Gideon yang memimpin. Ketika Gideon memimpin, jumlah pasukannya jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Midian. Namun di dalam anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Gideon dan juga bangsa Israel. Sehingga ada sebuah kelegaan, ada sebuah kelepasan, ada rasa sukacita yang besar yang ditimbulkan dari kemenangan itu. Saudara, berbicara terang yang sejati, berbicara tentang terang yang sempurna.
Maka terang yang sempurna berbicara tentang sesuatu yang tidak terkalahkan. Sesuatu yang memberikan pengharapan. Sesuatu yang luar biasa. Jauh lebih besar dari kegelapan itu sendiri. Saudara, bukan hanya berbicara tentang terang yang tidak terkalahkan. Namun terang yang sempurna adalah terang yang tidak tertahankan. Saudara, kalau kita baca dari Yesaya pasalnya yang ke-60, di sana dikatakan terang itu bersinar sehingga bangsa-bangsa, raja-raja bisa datang kepada terang itu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Dia menyatakan, akulah terang dunia. Dan Dia bukan hanya berkata akulah terang dunia, namun Dia pun mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah terang dunia, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita secara khusus ketika kita merayakan Natal, bukankah kita akan menyalakan terang lilin? Saudara, apa sih artinya terang lilin? Saudara, terang lilin berbicara tentang komitmen kita di hadapan Tuhan. Terang lilin bukan hanya berbicara tentang komitmen, namun terang lilin juga berbicara tentang sebuah harapan yang diberikan oleh Tuhan. Sebuah terang yang bisa menerangi kegelapan. Sebuah terang yang bukan hanya setelah acara ditutup lalu dimatikan lilinnya. Namun sebuah terang yang menyinari hidup kita, menerangi hati kita, menggerakkan kita untuk juga menjadi pribadi yang membawa terang yang sudah menerangi hati kita. Saudara, mari ketika kita bertemu dengan terang yang sempurna, mari kita menjadi pribadi yang terus belajar untuk membawa terang itu kemanapun kita pergi. Saudara, jangan biarkan terang itu menyala dan kemudian menjadi redup. Namun, biarlah terang itu tetap bercahaya dalam hidup kita, menerangi hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur ketika kami kembali lagi diingatkan tentang terang yang ajaib, terang yang sempurna yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Sebuah terang yang menerangi hidup kami. Sebuah terang yang memberikan pengharapan bagi kami yang putus asa. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa terus hidup di dalam terang dan menjadi anak terang. Sehingga orang yang melihat kami bisa sama-sama melihat akan kemuliaan Tuhan dalam hidup kami dan tentunya kepada Engkau sendiri. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk selalu menjadi anak terang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.